7 spot terkotor di rumah yang sering terlupakan. Nomor 4 paling bahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu sadar tidak, kalau terkadang kita sudah merasa menjadi pahlawan, kebersihan paling hebat sedunia, karena lantai sudah mengkilap sampai bisa buat ngaca. Padahal, kuman justru sedang berpesta pora di tempat yang tidak terduga. Belakangan ini cuaca lagi tidak menentu dan banyak anak kecil yang gampang drop. Jadi, kebersihan rumah bukan cuma soal estetika, biar tidak malu sama mertua, tapi soal benteng pertahanan kesehatan keluarga kita. Sebuah artikel kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa seringkali area yang kita anggap bersih justru menyimpan koloni bakteri. Lebih banyak daripada dudukan toilet karena jarang terkena sentuhan pembersih. Kita seringkali terlalu fokus menyapu debu yang kelihatan mata sampai lupa kalau ada 7 spot terkotor di rumah yang sering terlupakan. Padahal dampaknya bisa bikin satu rumah meriang berjamaah. Mari kita mulai dari spot pertama, yaitu spons cuci piring yang setiap hari membantu kita membersihkan sisa lemak piring. Tapi sering dibiarkan lembab di pinggir wastafel sampai baunya mulai mirip kaos kaki lama. Spons itu ibarat hotel bintang 5 bagi kuman karena porinya yang banyak dan selalu basah. Kondisi lembab seperti ini membuat bakteri sangat mudah berkembang biak dan bertahan hidup lebih lama. Apalagi spons dapur hampir setiap hari dipakai untuk membersihkan sisa makanan, minyak, dan kotoran dari piring, gelas, serta peralatan masak. Kalau ibu tidak rutin menggantinya, kita sebenarnya sedang meratakan kuman ke seluruh piring makan keluarga. Spons yang terlihat bersih belum tentu benar-benar higienis, karena kuman bisa bersembunyi di dalam pori-porinya yang kecil. Saat spons dipakai berulang kali, bakteri tersebut bisa berpindah dari satu peralatan makan ke peralatan lainnya. Itulah sebabnya penting bagi ibu untuk memperhatikan kebersihan spons dapur. Mulai dari rutin membilasnya dengan bersih, setelah digunakan, memerasnya sampai kering, hingga menggantinya secara berkala. Dengan kebiasaan sederhana ini, dapur tetap higienis dan kesehatan keluarga juga lebih terjaga. Pindah ke spot kedua yang sering kita pegang sambil melamun, yaitu saklar lampu dan gagang pintu yang jarang sekali masuk dalam daftar agenda beberes rumah harian. Coba bayangkan berapa banyak tangan yang habis memegang gorengan atau habis bersin lalu memencet saklar itu tanpa kita bersihkan kembali dengan cairan disinfektan. Lalu ada spot ketiga, yaitu remote televisi dan keyboard laptop yang sering jadi korban tumpahan remah biskuit atau keringat tangan saat kita asyik menonton sinetron favorit. Remote itu sering berpindah dari tangan bapak, tangan anak, sampai terselip di ketiak sofa. Tapi kita jarang sekali mengelapnya sampai sela-sela tombolnya penuh dengan daki yang sudah mengeras. Sekarang kita masuk ke spot keempat yang paling bahaya, yaitu talenan dapur, terutama yang berbahan kayu, dan sudah banyak guratan bekas pisau yang dalam. Guratan itu bukan sekadar seni bekas memasak, tapi itu adalah parit persembunyian bakteri salmonella dari daging mentah yang tidak akan mati cuma dengan bilasan air sabun biasa saja. Spot V5 yang sering luput dari perhatian adalah dispenser air, terutama di bagian tempat keluarnya air dan penampungan tetesan yang sering berlumut tipis kalau tidak rajin disikat. Kita setiap hari minum dari sana dengan harapan tubuh jadi sehat. Tapi kalau jalurnya saja sudah jadi sarang jentik atau jamur, ya jangan heran kalau perut anak-anak sering protes. Urutan ke-6 adalah lubang pembuangan di tempat cuci piring yang seringkali tidak kita perhatikan dengan baik. Tanpa sadar, kita membiarkan sisa nasi, potongan sayur kecil, atau serpihan makanan lainnya
menumpuk di sana. Lama-kelamaan kotoran tersebut semakin banyak hingga menyumbat aliran air. Sehingga air di bak cuci piring menjadi sulit mengalir dan akhirnya menggenang. Kondisi seperti ini bukan hanya membuat dapur terlihat kurang bersih, tetapi juga bisa menimbulkan bau tidak sedap jika dibiarkan terlalu lama. Baunya yang sering tiba-tiba muncul di sore hari itu adalah kode keras bahwa koloni kuman sudah mulai membangun kerajaan di bawah sana dan siap menyerang kesehatan hidung kita semua. Terakhir, spot ketujuh yang sering dianggap remeh adalah bagian atas kulkas atau lemari tinggi yang debunya sudah setebal bantal karena jarang terjangkau oleh kemoceng. Setiap kali kita membuka pintu kulkas dengan kencang, debu halus dari atas sana terbang bebas dan mendarat cantik di atas makanan yang baru saja kita masak dengan penuh cinta. Ibu harus sadar bahwa menjadi menteri kebersihan di rumah memang tugas yang beratnya melebihi tugas menteri keuangan karena musuh kita tidak kelihatan tapi nyata adanya. Beberes rumah itu memang tidak ada habisnya. Ibarat kita baru selesai mencuci piring, lalu tiba-tiba ada suara piring jatuh dan tumpukan kotor muncul kembali secara ajaib. Kesimpulan dari perjalanan berburu kuman ini adalah bahwa kebersihan yang hakiki itu letaknya ada di detail terkecil. Bukan cuman pada ruang tamu yang wangi kalau ada tamu mau datang saja. Memang kadang kita merasa sudah maksimal, tapi ternyata masih banyak lubang di sana-sini yang perlu perhatian ekstra agar keluarga tetap aman dan nyaman. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau hari ini masih ada bagian yang belum sempat dibersihkan, karena kita bukan robot yang punya baterai cadangan abadi. Mari kita bangun optimisme bahwa rumah yang sehat akan melahirkan keluarga yang kuat dan ceria. Meski setiap hari kita harus bertarung dengan debu yang tidak kenal lelah. Memang melelahkan melihat rumah yang sudah kita rapihkan dalam 3 jam bisa berantakan hanya dalam waktu 3 menit saja oleh ulah anak-anak atau bapaknya. Tapi itulah seni menjadi ibu rumah tangga, di mana setiap sudut yang kita bersihkan adalah bentuk kasih sayang yang tulus, meski jarang ada yang memuji secara langsung. Optimislah bahwa kebiasaan kecil kita memperhatikan spot-spot tersembunyi ini akan menyelamatkan anggaran kesehatan keluarga di masa depan. Semangat terus buat ibu semua di luar sana. Mari kita jadikan rumah kita bukan cuma sekadar bangunan, tapi tempat paling aman dan paling bersih di seluruh dunia. Kita adalah detektif kuman yang paling hebat, dan rumah kita adalah istana yang paling berharga untuk kita jaga bersama. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.